Jadi kunci sukses untuk membuat silase atau fermentasi itu adalah kadar air yang pas, yang tepat. Bagi teman-teman yang bisa ngarit tiap hari, mungkin tidak perlu untuk membuat pakan silase atau fermentasi. Cukup dilayukan saja supaya kadar airnya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Hilwayah Farm. Oke, kita akan mereview ulang ya. Mungkin banyak sekali konten tentang pembuatan pakan silase atau fermentasi. Ini kebetulan kami lagi sedang buat ini. Ini rencananya untuk fermentasi, teman-teman. Jadi kami tekankan lagi bahwa untuk pembuatan silase atau fermentasi itu tujuannya adalah untuk mengawetkan makanan. Jadi bagi teman-teman peternak yang kebetulan tidak bisa ngarit setiap hari seperti kami ini, maka dibuatlah pakannya diawetkan dengan cara disilase atau bisa juga difermentasi. Kalau difermentasi itu kita tambahkan fermentor supaya menjadi tape, teman-teman, dan palatabilitasnya akan naik. Kalau untuk silase sendiri itu hanya untuk menyimpan pakan dalam waktu yang lama. Insya Allah 6 bulan itu masih layak untuk digunakan penyimpanannya. Nah, seperti kami ini pakannya diawetkan karena tidak bisa tiap hari untuk ngarit. Nah, bagi teman-teman yang bisa ngarit tiap hari, mungkin tidak perlu untuk membuat pakan silase atau fermentasi. Cukup dilayukan saja supaya kadar airnya turun untuk mengurangi resiko bloating atau kembung karena rumput yang terlalu banyak mengandung air. Nah, terus kemudian begini, teman-teman, jadi kunci sukses untuk membuat silase atau fermentasi itu adalah kadar air yang pas, yang tepat. Jadi seperti ini, kalau panjenengan lihat rumput yang kami gunakan itu sudah kering-kering, bahkan kalau diginikan patah. Nah, ini menandakan bahwa ini sudah sangat kering. Ini kadar air mungkin tinggal 10 atau 15%. Ini kita jemur lebih dari seminggu ini. Kalau kondisi kemarau seperti ini, tiap hari kita jemur seperti itu. Ini 9 hari, 8 atau 9 hari gitu. Ini yang ini 9 hari, yang itu 8 hari. Mananya di hari yang berbeda, selisih 1 hari. Nah, itu yang baru itu, bagian sana ini baru 4 hari ini. Nah, ini meskipun kering yang sebelah sini, Mas, meskipun daunnya kering seperti sampah ya, seperti tidak bisa digunakan, ini kalau kita chopper, teman-teman, nanti ini masih basah karena apa? Ada tebunya ini. Jadi kalau sudah kita haluskan, kita chopper, nanti kadar airnya akan bertambah karena tebunya ini kan ikut diselip. Kecuali kalau teman-teman tebunya ini nggak ikut diselip, maka mungkin dijemur 3 atau 4 hari cukup, hanya daunnya saja. Tapi ini kalau dibuang iman, teman-teman, kalau tidak dibuat bibit, ini juga akan kita selip buat campuran makanan. Ini juga ada campurannya daun daun pisang sama pohonnya. Karena kalau saya ulangi lagi, kuncinya adalah di kadar air. Ini kalau diselip ya sudah diselip, meskipun sudah kering seperti itu tadi, kalau diselip jadinya seperti ini.
Ini kalau kita pegang seperti ini, kita remas, ini masih terasa adem, artinya mengandung air. Nah, ini. Tapi di tangan itu sudah tidak ada airnya, tidak apa namanya, kelihatan air gitu. Tuh, itu pas seperti ini. Kalau terlalu basah nanti akan membusuk, teman-teman. Jadi kalau kadar airnya itu lebih dari 30%, itu nanti akan membusuk dan timbul jamur. Itu tidak layak untuk diberikan karena akan berisiko. Itu. Jadi bagi teman-teman yang mau membuat pakan diawetkan, perhatikan kadar airnya. Jangan sampai lebih dari 30%. Cara ngukurnya bagaimana ya, tes genggam ini? Tes genggam, kalau digenggam seperti ini kira-kira nanti 20 atau 25% ini keadaannya. Kalau digenggam seperti ini, terus diremet, kita buka. Nah ini kan belum kembalinya lambat. Nah, tapi masih terasa adem, ada airnya, seperti ada airnya. Tapi bekas airnya itu tidak nampak di tangan kita. Itu sudah pas insya Allah. Nah, terus solusinya kalau teman-teman mungkin penjemurannya itu kurang dari 7 atau 8 hari, itu bisa dikasih campuran bekatul. Kalau sudah seperti ini tanpa dicampur bekatul pun, itu insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Itu tanpa campuran bekatul, jadi lebih murah. Kalau dicampur bekatul nanti jatuhnya agak mahal. Tapi ya tetap ada positifnya. Kalau campur bekatul berarti kan nanti nutrisi karbohidratnya naik. Bekatul itu kan karbohidrat. Gitu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan masih 7 hari kok diselip sama tebu-tebunya ini, insya Allah masih kurang lama. Gitu. Nah, ini tips untuk supaya silasenya jadi tidak kurang. Nah, teman-teman, kalau kita mau buat fermentasi ini nanti dicampur fermentor. Ini diratakan di sini, terus disemprot dengan fermentor, dicampur molase dengan air, kita encerkan, terus kemudian disemprotkan, kemudian dimasukkan ke tong, gitu, tong-tong seperti itu. Nah, terus itu kenapa kok tongnya dibalik? Itu untuk jaga nih apa ya? Hati-hati, kalau misalkan kadar airnya itu tinggi, maka dengan kita balik nanti airnya itu kan turun. Airnya turun, kemudian akan keluar kalau banyak ya. Kalau banyak itu akan keluar lewat tutup tong itu yang bawah. Jadi airnya akan keluar, rembes meskipun sedikit-sedikit lama-kelamaan. Nah, tapi kalau airnya tidak banyak ya tidak keluar. Itu untuk kehati-hatian saja, supaya tidak membusuk. Terus nanti itu yang paling atas dari tong itu nanti kita kasih penyerap air, misalkan ya bekatul bisa, atau bahan-bahan lain, misalkan tepung apa gitu. Itu ini untuk tutorial membuat pengawetan pakan. Ini kemarin kita ada sekitar 5 ton lebih ya, sekitar 8 ton ya, 8 ton rumput mau kita buat pakan, cukup untuk 1 bulan ini teman-teman. Jadi nanti sisanya di 1 bulan itu kita bisa santai-santai kalau pakannya sudah full, tinggal kasih makan itu enak. Tuh, tapi ya ada biaya tambahan. Ada biaya tambahannya apa? Beli tong itu, kemudian masukkannya ini, prosesnya ini memasukkan ke tongnya, mengeluarkan lagi, itu kan butuh tenaga
tambahan. Kalau jenengan ngarit langsung dilayukan misalkan 1 hari atau 2 hari itu terus diselip, itu kan tidak perlu beli tong. Jadi ribetnya berkurang. Kalau tiap hari bisa ngarit, mungkin jumlah ternaknya di bawah 10 itu masih kuat lah. Sehari 1 orang ngarit untuk 10 ekor ternak, insya Allah masih kuat. Tapi kalau sudah 20, 15, kalau 1 orang kayaknya keberatan. Tuh, biasanya kalau terlalu banyak efeknya jadi kurang makanannya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati di situ. Ya, itu video kali ini semoga bermanfaat untuk panjenengan semua, khususnya untuk saya sendiri. Terima kasih, tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.